Halo Sobat Vokasia, balik lagi di podcast ya. Bersama gue lagi nih Adel. Dan tentunya kali ini kita punya narasumber yang menarik dan wah eksklusif banget nih ya. Ini narasumber kita ini menti dari internship yang ikut program Magang Merdeka yang menjadi copywriter. Nah langsung aja kita perkenalkan siapa sih narasumber kita kali ini. Nah, give applause to Diva. Hai semua sobat vokasi yang ada di rumah. Tapi kayaknya kalau misalnya eksklusif kayak agak berat gitu ya Del ya. Menyandang kata spesial eksklusif ya, gitu. karena kan kamu spesial gitu. Kayak martabak dong ya, apa nasi iya, goreng. betul. Nah, boleh kali Diva memperkenalkan dirinya ke sobat vokasian nih, biar sobat vokasian tahu nih. Oke, langsung aja perkenalan diri. Langsung. Oke, hai sobat vokasi yang ada di rumah. Aku Diva Reva Deaneira atau biasa dipanggil Diva. Aku seperti yang udah ada sebutin, aku ini salah satu menti di Vokasia di batch 3 ini dan posisinya adalah sebagai copywriter. Aku ini mahasiswa UNJ, salah satu kampus di Jakarta yaitu Universitas Negeri Jakarta. Apalagi ada ya, kau perkenalan diri ya? Kamu di sini tuh sebagai copywriter tuh ngapain aja sih di Vokasia ini gitu? Oke, kalau sederhananya itu copywriter atau pekerjaan aku jadi anak magang di Vokasia itu adalah mengiklankan produk di Vokasia, yaitu kursus kan lewat artikel. Nah selain itu juga copywriter itu punya tugas buat bikin copywriting di kursus-kursus Vokasia dan juga bikin caption WhatsApp atau juga caption buat Instagram gitu. Oke, mungkin dari sobat Vokasia nih udah banyak yang mendengar tentang copywriting, copywriter gitu ya, tanpa mengetahui apa sih sebenarnya. Nah, kalau misalnya dari Diva itu bisa nggak sih disingkat aja, diringkas aja apa sih sebenarnya itu copywriter dan copywriting, bedanya di mana gitu. Oke, jadi kalau copywriter itu pekerjaan di mana orang itu mengiklankan suatu produk atau jasa melalui tulisan yang tadi aku sebut tadi. Kalau misalnya aku di Vokasia ini lewat artikel, terus juga lewat caption WhatsApp atau Instagram, dan copywriting itu adalah produknya yang kita kerjain, itu namanya copywriting gitu. Oke, nah kalau Divanya berarti namanya copywriter nih Ya. sobat Vokasia. Nah berarti kalau bisa diringkas lagi, copywriter itu mereka tugasnya membuat caption-caption, terus artikel-artikel untuk menjual nih Iya, benar. Bikin produk-produk tulisan. yang Vokasia bentuk gitu ya, betul. Nah kalau untuk tingkat kesulitannya menjadi copywriter sendiri itu dari angka 1 sampai 10 itu berapa sih Diva kalau boleh tahu? 8 sih, karena pertama copywriter itu kalau bisa bikin konten tuh jangan yang boring ya. Karena kan kita sifatnya adalah mengajak audiens, mengajak calon konsumen atau target pasar buat beli produk kita gitu. Jadi kalau misalnya kita baca headline-nya atau baca judulnya udah kayak aduh apaan sih nih, kita skip deh gitu. Itu tantangannya pertama, itu gimana cara mengemas suatu iklan biar audiens itu nggak bosan. Itu yang kedua adalah karena ini ranahnya ada ranah kreatif, jadi kadang aku tuh kayak ngerasa kehabisan ide gitu. Berarti jadi copywriter itu bisa aku bilang kita harus visioner ya. Kita harus mikirin kata-kata apa nih yang tepat, karena ya, kreatif juga. setahu aku copywriter itu lumayan susah ya, lumayan pekerjaan yang menantang gitu. Nah, untuk kalian nih para job seeker dan pencari magang nih, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa yang udah menempuh semester tua, kalian jadi tahu kan apa itu copywriter dan copywriting dari penjelasannya Diva gitu kan. Buat kalian yang mau apply nih, apply magang atau apply kerja, kalian bisa banget nih cari-cari dan ulik-ulik seputar copywriter di websitenya Vokasia, karena Vokasia menyediakan kursus untuk kalian yang mau belajar copywriting. Nah, untuk kalian yang udah tahu, makin tahu nih tentang copywriting, dan yang belum tahu pastinya bakal nambah sumber ilmu dan wawasan kalian nih berkat kursus ini gitu kan ya. Nah, kalau untuk Diva sendiri sekarang berarti di semester berapa nih kuliahnya? Di semester 5, aku baru semester 5 tahun ketiga berarti Di ya. jurusan? Komunikasi.
di jurusan komunikasi. Wah, itu pasti belajarnya ada advertising, Ya. public relation, kemudian ada Radio, broadcasting ya iya, kan. broadcasting, Sama bener. juga sama aku di ilmu komunikasi gitu. Kita tos dulu Salam kali ya. komunikasi. Biar Gimana nggak ya, salam selek. komunikasi gini? Iya, gini. Salam komunikasi. Oke, nah kita lanjut ke bincang-bincang selanjutnya nih ya. Nah kalau misalkan sebagai mahasiswa semester 7 nih dari aku pribadi kan aku tuh ya lumayan sibuk banget ya. Ya, mulai aku harus nyusun itu nyusun ya. skripsi, kemudian juga aku harus ini nih magang gitu kan, jadi lumayan banyak waktu-waktu padat gitu ya di sela-sela semester 7 gitu. Dan kadang aku juga suka lupa yang namanya ngerawat diri gitu. Nah kalau Diva sendiri tuh suka nggak sih lupa ngerawat diri sendiri gitu karena kesibukan yang lagi dikerjain sekarang dan tanggung jawab yang lainnya gitu? Kalau lupa sih enggak, tapi lebih sering nunda. Jadi kayak aduh lagi ngerjain ini tanggung deh. Jadi misalnya kalau misalnya skincare pagi yang harusnya ya nggak ada waktu ideal sih, tapi kan baiknya ya jam 9 gitu ya. Ini malah dipakai pas abis zuhur gitu. Kalau misalnya skincare malam kadang nge-skip karena udah ngantuk banget, kayak cuci muka aja udah syukur deh gitu. Yang penting bersih gitu Yang penting ya, bersih muka. aja sih, bener. Karena banyak banget yang lupa, saking sibuknya tuh lupa menjaga diri, lupa merawat diri, khususnya mahasiswa-mahasiswa nih kayak gue aja suka lupa gitu kan. Nah, gue tuh sering banget lihat di sosmed gitu kan, banyak banget nih kayak knowledge baru tentang perawatan muka, perawatan wajah gitu, dari mulai skin type, terus produk-produknya gitu. Nah, sekarang nih gue pengen cari tahu nih lewat Diva gitu. Mungkin sedikit yang Diva tahu kali ya, biar bisa di-share sama sobat vokasi di rumah gitu. Kalau misalkan ada skin type apa aja sih gitu di bukan di masa-masa sekarang sih, skin type itu ada apa aja sih gitu kan, kayak jenis-jenis kulit kita gitu ada apa aja sih, Div? Kalau misalnya aku tuh bukan expert, jadi mungkin ya ada beberapa pengetahuan yang aku sharing tuh nggak secara mendalam gitu loh. Jadi kalau misalnya aku tuh dikategorikan sebagai beauty enthusiast kali ya, belum expertnya belum gitu. expert. Nah kalau untuk skin type sendiri yang aku tahu ada, pertama itu ada normal, lalu kedua ada oily, terus juga kulit kering, terus juga kombinasi gitu. Nah kalau normal ya berarti kulit wajah kita itu ya, minyak di kulit wajah kita itu ya normal-normal aja gitu. Nah kalau misalnya oily, ya kita pegang dikit berminyak gitu. Kalau misalnya kering itu biasanya ditandain teman-teman sobat vokasi itu kulitnya kayak ketarik, terus juga kadang ada dry patch gitu. Dan kalau misalnya kombinasi adalah kulit mayoritasnya kulitnya kering di muka, tapi bagian T-zone tuh mana sih? Sini ya, alis, jidat kan bentuknya T gini ya, ke hidung. Nah itu berminyak. Nah itu tipe kulit atau skin type kombinasi tuh yang kayak gitu. Banyak banget ya, udah beragam dari tadinya cuman taunya oh kulit gue berminyak doang nih, oh kulit gue kering. Sekarang ada kombinasi normal to oily, Iya, normal bahkan to ada dry, gitu, iya. kayak gitu kan banyak banget. Dan kalau aku itu kan normal to oily gitu kulitnya. Nah kalau dari Diva sendiri itu jenis kulitnya apa sih? Aku juga sama kok, Normal to oily iya, gitu normal ya. to oily. Jadi kayak ada juga nih aku pernah dengar kalau misalkan kulit berminyak itu jangan khawatir, karena kalau misalkan kulit kita berminyak katanya kita bisa makin awet muda nih, Diva. Masa? Iya, karena kita memproduksi minyak dari wajah kita sendiri Iya, gitu. jadi kayak kulit kita tuh selalu terhidrasi gitu Iya, ya, terhydrate betul. gitu ya. Selalu termoisturize gitu. Tapi kadang kulit berminyak itu jadi permasalahan tersendiri loh buat temen-temen Kayak yang apa mungkin tuh? kulitnya berminyak, kayak aduh muka gue berminyak banget deh gitu. Jadi kadang ganggu, mereka nganggep kulit berminyak tuh yang ganggu, karena kan kalau bisa dilihat juga kulit berminyak itu rentan kusam ya nggak sih, Del? betul Ya kan? betul banget. Terus kayak rentan banget karena minyak yang berlebih tuh timbul jerawat. Kan itu iya. kayak dihindari banget ya. Iya. Kayak semua perempuan avoid itu tuh jerawat. Terus kayak aduh, pokoknya dari minyak yang berlebih itu bisa banget bikin kerusakan di muka Iya, yang nggak enak banget dilihat Iya. gitu kan. Nah, dengan itu tuh kita harus mengatasi dengan skincare yang sekarang tuh sedang viral banget nih. Nah, kalau untuk Diva sendiri tuh ada nggak sih pemilihan skincare untuk sobat vokasian nih yang dari jenis kulitnya normal to oily atau yang lainnya? Ada nggak sih tips untuk sobat vokasian nih untuk dalam memilih skincare? Oke, kalau tips yang bisa aku sharing, yang pertama itu kamu harus tahu dulu, kalian itu harus tahu dulu skincare kalian tuh apa gitu, karena
kan skincare yang beredar di pasaran itu peruntukannya beda-beda ya. Ada yang emang khusus untuk kulit kering dan juga untuk kulit berminyak, dan biasanya buat kalian yang punya kulit normal itu cenderung lebih mudah buat nyari atau pakai skincare karena emang biasanya kulit yang normal itu nggak rewel ya Del ya. Betul. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah perhatiin persentase dari active ingredients, karena beberapa active ingredients itu kadang men-trigger jerawat atau men-trigger permasalahan kulit lain gitu. Contohnya kayak niacinamide. Gak semua orang cocok sama niacinamide gitu. Kamu cocok gak? Kalau aku sih cocok-cocok aja ya, karena alhamdulillah kalau ya. bisa dibilang kalau beauty vlogger bisa bilang tuh kulit aku tuh termasuk yang kulit badak gitu, karena aku tahu istilah itu. Cocok sama apapun gitu, iya. dari niacinamide, glutathione tuh cocok semuanya gitu. Tapi ngomong-ngomong kulit badak, kadang tuh ada kekurangan dari kulit badak, gak mempan sama skincare yang kita pakai ya. Bener, gitu. Aku sempet ngerasain, jadi kayak sebenarnya masuk, semua skincare masuk, cuman kayak ada satu produk yang memang ini banget nih yang berpengaruh. Iya. Nah, kalau misalkan dari tadi kan udah ngomongin pemilihan skincare, terus skin type. Nah, sekarang kita masuk ke rekomendasi skincare nih buat para sobat Vokasia di rumah. Tenang aja, karena kita nggak cuman ngasih pemilihan skincare yang tepat dan juga jenis-jenis skin type. Kita bakalan ngasih rekomendasi skincare yang memang bisa kalian pakai dan affordable di kantong mahasiswa kayak kita. Betul. Apa aja sih Div rekomendasi skincare-nya biar sobat Vokasia tahu? Oke, kita mulai dari cleanser kali ya. Boleh. Cleanser tuh apa gitu? Cleanser itu sabun cuci muka, atau kalau zaman sekarang itu lagi hype banget yang namanya double cleanser. Apa sih double cleanser itu? Double cleanser itu jadi kalian ini pakai teknik bersihin muka itu pakai first cleanser dan juga second cleanser. First cleanser itu bisa kayak milk cleanser, terus juga dari balm ya, cleansing balm. Iya itu. Terus juga micellar water itu juga bisa disebut sebagai first cleanser gitu. Nah, kalau misalnya milk cleanser aku rekomendasiin produk dari Viva. Tau kan? Itu milk kayak pembersih susu gitu ya? Iya, milk cleanser dari Viva itu. Terus kalau misalnya micellar water itu biasanya aku pakai Garnier. Ya. Masih affordable ya. Masih affordable. Jadi terus juga sebenarnya produk-produk yang bisa kalian temuin di drugstore atau di minimarket itu menurut aku tuh produk yang masih ramah di kantong ya nggak sih? Bener ya banget. Kan? Dari drugstore sih biasanya masih ramah banget di kantong mahasiswa. Iya. Gitu. Terus kita lanjut ke cleansing balm. Kalau nggak salah ada salah satu produk dari Vanbo. Itu Vanbo tuh merek lokal dan setahu aku itu tuh merek lawas ya. Merek kan lawas jadul, sih, gitu ya? Ibaratnya itu Vanbo adalah perusahaan skincare yang udah dari zaman dulu banget gitu. Pasti udah teruji ya. Ya benar. Terus yang kedua kita masuk ke second cleanser. Second cleanser itu apa sih? Pasti sobat Vokasia di rumah juga udah nggak asing. Namanya sabun muka, sabun cuci muka gitu. Nah kalau misalnya aku rekomendasiin, aku sendiri tuh pakai Himalayan scrub gitu ya. Kalau scrubnya itu kan scrubnya, ini yang cleansernya yang sabun cuci muka. Ada juga. Ada, dan itu tuh menurut aku busa yang dihasilkan dari face cleansernya Himalaya ini dikit gitu. Jadi aku tuh nyari sabun muka yang bikin muka aku tuh nggak kerasa ketarik gitu loh. Extremely dry. Iya, gitu ya. Aku tuh nggak suka yang kayak gitu. Nah Himalaya, aku ngerasa Himalaya ini buat kulit aku lumayan terhidrasi walaupun abis kena cuci muka, walaupun abis kena busa gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku rekomendasiin ini kayak agak underrated sih, yaitu Safi. Oh iya, produk asal Malaysia. Itu juga bagus. Face washnya, apalagi yang varian yang grapefruit extract sama mangosteen extract itu bagus banget. Itu saran dari aku kalau misalnya face wash yang affordable. Terus kita lanjut ke toner. Kamu pernah dengar gak deh kalau misalnya beberapa expert skincare ini bilang toner itu nggak terlalu dibutuhin ternyata? Aku nggak pernah dengar itu. Aku malah pernah dengar sebelum kita memulai step skincare selanjutnya, toner itu yang jadi istilahnya harus banget dipakai gitu ya untuk preparation muka kita supaya skincare yang selanjutnya itu bisa masuk gitu ke kulit kita. Malah aku pernah dengarnya kayak gitu. Iya, jadi aku pernah dengar juga ternyata toner itu nggak terlalu dibutuhin gitu. Jadi kita cukup cleanser, terus lanjut ke moisturizer. Kalau misalnya pagi ya pakai sunscreen gitu. Ternyata basic skincare adalah itu, basic skincare, dan toner itu nggak terlalu dibutuhin. Kalau misalnya beli dua produk yaitu toner dan moisturizer agak menguras kantong ya.
Nah selagi bisa hemat kenapa enggak gitu. Iya betul, berarti cukup simple ya kalau sebenarnya kalau untuk mahasiswa karena mungkin sekarang tuh mahasiswa sekarang lagi FOMO aja kali ya. Iya, terus sama tren-tren yang iya, ada gitu. Itu TikTok parah banget sih karena kayak racun. Wah apa nih kayaknya gue Makanya harus dibilang coba racun gitu. ya. Iya, racun. Emang agak jadi trigger untuk para mahasiswa nih beli produk yang memang pada dasarnya tuh kayak di luar kantong mahasiswa Lapar gitu. mata ya Iya nggak sih? bener, padahal mah kayak ya udah cukup dengan apa namanya tadi facial wash, terus moisturizer, kemudian apalagi Iya, tadi sunscreen. Jangan lupa tuh sunscreen saya pagi hari ya. Kalau malam-malam nggak usah kan nggak ada matahari. Iya betul. Selanjutnya tadi kan udah sampai toner nih gitu. Untuk rekomendasi toner sendiri apa aja sih? Oke, jadi kalau yang tadi aku bilang kalau bisa menghemat budget kita cari toner yang konsentrasinya tuh agak kental. Jadi kayak nggak cuma air doang, kan ada ya toner yang bentuknya tuh kayak air doang gitu. Nah, jadi aku mau rekomendasiin ke kalian itu produk punya Hada Labo. Hada Labo itu salah satu produk dari Jepang. Nah, itu tuh ada yang Shirojun, ada juga Gokujun gitu-gitu. Maaf ya kalau saya pronunciation-nya salah, kebetulan kita bukan orang Jepang. Betul. Aku juga sempat ngeliat tuh Hada Labo di beberapa drugstore dan memang ya rada itu termasuk murah murah dan bagus gitu. Nah selanjutnya apa lagi nih? Selanjutnya itu ada toner dari Pratista. Nah itu tuh apa walaupun tuh? Pratista. Iya. Jadi Pratista ini karena emang produknya cukup kental, jadi menurut beberapa orang-orang yang pernah make itu cukup hemat gitu. Bahkan aduh semana ya perkiraannya kira-kira ya? Ya seginilah bisa. Oh lumayan besar ya? Iya. Bisa dipakai berulang kali sampai 3 berapa bulan minggu? Loh katanya. Wow, bukan cuma hitungan minggu, 3 bulan. Jadi teman-teman bisa ngeluarin budget untuk toner yang sekaligus bisa nge-moisturize kulit itu 3 bulan sekali. Oh. Menarik kan? Cukup save money ya. Iya. Nah tadi kan kita udah ngebahas tentang toner nih, ada lagi nggak sih? Ada dong. Gitu. Apa tuh? Moisturizer deh kalau misalnya kalian minta. Oh iya, itu lagi ngetren banget. Ngetren banget. Di Apa? TikTok. Ngetren Skintific, Ceramide kan? Iya, itu kayaknya banget. tuh produk-produk skincare berlomba-lomba. Ceramide sekian persen. Ya kan? Iya benar banget. Kalau kemarin tuh mungkin hyaluronic acid sekian persen, nah sekarang ceramide gitu. Kalau itu benar-benar lagi ngetren banget. Kalau dari Diva sendiri, moisturizer yang masih affordable di kantong sobat vokasian yang masih mahasiswa apa aja sih? Yang pertama itu Skintific ya, yang tadi kamu bilang Del itu yang pertama. Terus kalau misalnya mau nyari yang lebih murah lagi, aku kasih rekomendasi The Originot. Pernah dengar nggak? Originot itu masih aku belum pernah denger deh kayaknya. Karena emang baru sih sebenarnya itu. Baru. Iya. Terus juga ada salah satu produk yang lebih affordable lagi, Madame G. Oh, itu benar-benar dipakai 1000 umat, sejuta umat pakai Madame G. Iya. Terus lagi juga moisturizer. Tadi kan aku bilang toner tuh Hada Labo. Nah, Hada Labo tuh juga punya moisturizer gitu. Apa tuh? Jenisnya dia bukan gel, bukan juga kayak krim, tapi lebih ke lotion gitu. Jadi emang bener-bener agak cair gitu. Kayak milk. Oh, kayak cleanser Viva gitu. Iya benar. Oh, bentuknya kayak gitu. Dan itu lebih encer lagi. Okay. Jadi itu cocok banget buat teman-teman yang nggak pengen mukanya tuh kerasa gerah. Kamu ngerasain nggak sih kalau misalnya kita pakai moisturizer, apalagi moisturizer yang krim, kan kalau dipakai di muka dan keringetan tuh kayak gerah semua. Iya. Sumpah kayak ngegumpel gitu nggak sih? Iya benar. Apalagi kalau misalnya ditimpa sunscreen ya kan, aduh itu udah bener-bener berat banget muka. Dan berarti itu kayak ini ya, apa namanya, sekarang lagi ngetrennya emang yang kayak transparan gitu ya moisturizernya. Jadi bener-bener ringan banget di muka dan nggak lengket nih kalau kalian mau timpa lagi pakai make up gitu kan. Nah tadi kan kita udah ngomongin moisturizer, step selanjutnya apa nih setelah moisturizer? Bisa tebak nggak? Kalau aku biasanya sih langsung ke serum ya. Oke, bener juga. Serum, benar. Oh benar. Boleh langsung udah ada nih ya, kelihatan banyak banget ya serumnya nih, dari yang warna kuning, merah, yang botolnya gede, yang botolnya kecil. Kalau rekomendasi dari Diva sendiri apa? Kalau dari aku produk lokal ya nih teman-teman ya, Implora. Aduh itu kayak apa ya? Pengen sujud sama yang bikin Implora. Kenapa dengan sampai sunscreen sebagus itu cuma range harganya itu 20.000 sampai 30.000. Oh berarti sama kayak lip tintnya ya? Iya. Karena kayak Implora itu berhasil
membranding produknya itu dengan lip tint yang murah juga gitu kan. Nah sekarang untuk skincare gitu kan. Iya, jadi ternyata sebenarnya kalau misalnya antara lip tint sama serumnya, aku lebih tahu duluan serumnya gitu. Jadi serumnya itu udah banyak banget ya. Pertama tuh yang keluar tuh kayaknya cuma yang mengandung niacinamide, terus yang kedua itu yang HA hyaluronic acid, lalu yang AHA/BHA untuk eksfoliasi, terus yang terakhir itu yang 24K Gold Serum. Nah sekarang nambah lagi tuh ada yang DNA Salmon, ada yang Bird Nest, ada yang retinol dan lain-lain, dan itu harganya masih di range 20-30 ribu. Ya buat sobat vokasi yang nanya, Bird Nest itu apa sih? Sarang burung walet. Dan emang itu bagus banget ya. Bird Nest, terus DNA Salmon itu lagi hype banget. Jadi kayak bagus banget di muka gitu. Padahal kalau kita treatment sendiri itu berapa juta sih, ratusan juta ya katanya ya, pernah lihat puluhan juta. Terus suntik DNA Salmon gitu kayak murah banget, murah banget, mahal banget. Murah nggak tuh say? Mahal maksudnya. Tapi amin deh, semoga dengan harga segitu kita bisa ngomong murah ya. Iya, amin. Terus kalau misalkan tadi kan udah ke DNA Salmon, Bird Nest, nah selanjutnya tuh ada apa lagi sih setelah serum? Ya, jadi kalau misalnya ngomongin basic skincare, ada satu produk skincare yang nggak boleh sobat Vokasia lewatin. Nah itu tuh berperan sebagai untuk ngunci. Jadi udah pakai, ya misalnya pakai toner lah, kita katakan pakai toner, pakai moisturizer, pakai serum mahal-mahal. Nah ini ada salah satu produk skincare yang buat ngunci. Apa tuh? Sunscreen. Oh, sunscreen. Iya, itu tuh penting banget ya teman-teman, karena ya selain mencegah belang, karena mengingat Indonesia nih sepanjang tahun tuh kena panas gitu kan. Panas banget. Kayaknya tuh matahari tuh 5 jengkal, lebay gak sih? Sejengkal deh. Tapi emang bener panas banget. Panas banget, itu selain mencegah belang, juga pemakainya itu bisa mencegah garis halus atau wrinkles di masa depan gitu. Jadi pas kita udah umur ya mungkin 40-50 tahun, itu kita mencegah lagi munculnya kerutan gitu, mencegah penuaan dini gitu. Berarti nggak cuma untuk menghindari muka dari sunburn, paparan sinar matahari, berarti skincare sunscreen itu berguna untuk menjaga keelastisitasan kulit kita supaya nggak cepat keriput nanti di masa yang akan datang gitu kan. Nah setelah itu ada apa lagi sih Div? Atau stop di sunscreen nih untuk mengunci semua skincare-nya? Sebenarnya ada sih, yaitu spot treatment, obat total jerawat. Nah kalau misalnya ngomongin obat total jerawat atau spot treatment, kali teman-teman atau sobat Vokasia yang ada di rumah ini bisa langsung mampir ke website Vokasia, karena di situ ada salah satu artikel yang merekomendasikan obat total jerawat terbaik gitu. Jadi kalian bisa cek deh di situ kalau misalnya kalian butuh obat total jerawat, dan itu juga variasi harganya juga macem-macem. Oke, berarti di websitenya Vokasia ini lengkap banget ya. Udah ada kursus, ada tips-tips yang untuk jerawat, dan kalau nggak salah di websitenya juga itu ada kayak bahan-bahan di dalam skincare gitu ya. Itu ada apa aja sih? Nah, kemarin itu ada beberapa artikel yang sempat ngebahas active ingredients dalam sebuah skincare. Yang pertama ada salicylic acid. Itu bagus banget loh teman-teman buat jerawat. Lalu yang kedua itu ada ceramide yang tadi sempat kita singgung. Terus yang ketiga itu ada retinol. Produk retinol, iya. Dan banyak banget lagi ya artikel-artikel yang udah ditulis sama copywriter di websitenya Vokasia nih. Nah, terus selanjutnya kalau kita tadi udah ngebahas soal perawatan wajah, skincare untuk muka, istilahnya itu kayak kulit luarnya kita. Nah, kita juga kan harus merawat kulit dari dalam juga nih. Benar. Selain kita harus merawat pola pikir kita supaya terpancar nih inner beauty kita. Terus apalagi sih perawatan-perawatan dari dalam diri nih yang biasa Diva lakuin gitu? Oke, jadi aku percaya apa yang masuk dalam tubuh kita itu impactnya keluar, ya kan? Nah, kalau misalnya aku lakuin untuk ngejaga kulit wajah, itu yang pertama adalah sesederhana batasin konsumsi gula. Jadi aku tuh jarang banget minum minuman manis, dan aku prefer untuk minum air putih. Katanya kayak, so banget sih, maunya air putih aja gitu. Tapi itu sehat banget. Iya, sehat banget. Aslinya. Itu jadi ya cukup 2 liter sehari lah, dan tuh nggak kerasa loh. Jadi kalau misalnya
teman-teman kayak aduh 2 liter kok banyak banget ya gitu, itu bisa diakalin dengan kita kan bangun tidur kan minum air putih ya, itu 1 gelas. Terus sebelum makan pagi atau sarapan tuh 1 gelas. Setelah makan pagi tuh 1 gelas, udah 3. Terus sebelum makan siang 1 gelas. Setelah makan siang 1 gelas, 5. Iya, betul. Terus pas dinner, sebelum dinner, sebelum makan malam, terus juga setelah makan malam tuh udah 7. Satunya lagi pas banget itu sebelum tidur. Jadi 2 liter air itu bukan disamakan, setara. Oke, setara. Jadi 2 liter air itu setara dengan 8 gelas air putih gitu. Jadi jangan apa ya? Jangan malas minum air putih. Karena kan sebagian tubuh kita ini juga terdiri dari air. Betul, dan terdiri harus cairan. dihidrasi kan, kayak gitu. Oke, kalau tadi Diva udah ngebahas soal merawat tubuh dari dalam nih, gimana dia sehari-hari merawat tubuhnya. Sekarang gimana kalau Diva ngasih tips and trick untuk sobat Vokasia di rumah cara merawat tubuh dari dalam? Oke, kayaknya baiknya sobat Vokasia ini ambil buku deh atau catatan atau HP, notes, ketik di notes. Ini kita bakal ngasih tips and trick merawat tubuh dari dalam. Tips yang pertama adalah jaga pola pikir. Pola pikir yang baik itu atau positive thinking itu berdampak buat kulit wajah kita. Karena kalau misalnya kita stres, kadang tuh nge-trigger jerawat juga ya Del ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah pola tidur. Jangan keseringan begadang. Ada yang suka begadang nggak? Lumayan suka begadang, apalagi editor-editor di Vokasia tuh begadang parah. Curhat ya. Iya, bukan aku. Nih aku Bukan ini ya. aja gitu, sharing aja. Oh gitu. Nah, jadi sobat Vokasia di rumah jangan suka begadang dan terapin pola tidur yang baik, yaitu yang minimal 8 atau 7 jam lah dalam sehari gitu. Karena sebenarnya tidur itu nggak bisa digantikan. Kok nggak bisa digantikan? Kayak Nggak bisa. tidur malam, istirahat malam itu nggak bisa digantikan dengan tidur siang. Misal sobat Vokasia di rumah itu tidur 5 jam, terus nanti siang aku mau ganti atau gue mau ganti jam tidur gue yang tadi sempat ngutang gitu. Jadi kayak 3 jam tuh nggak bisa ya? ternyata gitu. Nah, selanjutnya adalah pola makan gitu. Jadi hindari atau kurangilah makanan atau konsumsi makanan atau minuman yang manis-manis. Contohnya kayak martabak. Itu tuh gila loh kalau misalnya teman-teman atau sobat Vokasia di rumah itu zaman sekarang martabak tuh bukan martabak topping keju loh sekarang. Terus apa? Keju topping martabak. Oh, jadi gimana tuh? Jadi kan ini martabak ya, martabak 1 loyang. Itu tuh kejunya juga 1 balok gitu. Jadi kan Belum lagi yang martabak pakai sultan itu margarin. Aduh iya itu, terus juga susu 1 kaleng tuh kayaknya Gimana tuh. tuh? Wah, Ya itu kan ini gulanya banget sih. parah gitu. Parah, Jadi langsung meningkat. iya, nah itu jaga pola makan. Nah, baiknya teman-teman itu ya makan makanan sayuran atau buah-buahan. Jadi daripada tuh kadang tuh orang sekarang miskonsepsi ya, suka makan makanan kayak tadi martabak sultan yang dikira kayak yang viral-viral diikutin, tapi justru kayak buah-buahan atau sayur-sayuran yang diklaim punya vitamin malah ditaruh di muka. Kayak tomat diparut ditaruh di muka. Terus buah-buahan apa lagi tuh yang suka bengkoang. Iya, benar. Diparut ditaruh di muka. Baiknya mah kalau kayak gitu konsumsi aja, karena semal apapun vitamin, sebaik apapun vitamin itu lebih baik kita makan dari sumbernya langsung gitu. Jadi kayak dari buah-buahan langsung, dari sayur-sayuran langsung gitu. Terus selanjutnya adalah olahraga. Ya aku jarang olahraga sih, cuman olahraga itu bisa ngeredain stres yang tadi sempat kita bilang. Kalau misalnya stres itu bisa men-trigger timbulnya jerawat gitu. Breakout kulitnya, Ya, jadi banyak peruntusannya, terus skin barrier-nya jadi Iya. rusak kayak gara-gara pola pikir kita sendiri gitu. Kadang ya suka stres, terus ngaruhnya kadang ke muka gitu. Itu banyak banget pasti perempuan-perempuan yang ngalamin kayak gitu, apalagi pas masa-masa haid ya. Iya, Itu bener banget, pusing iya. banget nggak sih, Div? PMS sebelum mens muncul jerawat, mens muncul jerawat, setelah mens muncul lagi. Ini kapan berhentinya ya fase kita atau siklus kita ini gitu. Pola pikirnya harus lebih positif lagi ya. Kalau bisa lebih kita lebih banyak menghabiskan waktu kita untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Iya, Dan benar. tentunya bisa mengarahkan pikiran kita ke yang positif-positif Iya. aja gitu. Oh iya Del, jadi kalau perawatan ini misalnya kita ngomongin soal personal grooming, kan jatuhnya grooming ya, ini perawatan diri atau penampilan diri. Itu jangan langsung mikir ke untuk perempuan aja, tapi sobat Vokasi yang di rumah yang gendernya laki-laki itu juga perlu untuk merawat diri, karena perawatan ini sebenarnya genderless loh. Jadi
baik dari teman-teman yang perempuan maupun laki-laki berhak untuk ngelakuin ini, dan jangan takut untuk dicap ih banci lo gitu. Jangan, betul. ya kan, karena semua orang berhak untuk merawat dirinya, ya nggak? diri. Itu yang laki-laki kan kadang-kadang suka males Iya, ya, suka kayak, insecure juga. ngapain gue cewek laki emang gitu. iya, iya, benar-benar. Ternyata penting juga loh buat merawat tubuh dari dalam maupun dari luar ya, Di. Oke, kalau misalnya emang belum sempat kecatet, sobat vokasi di rumah boleh rewind ke 10 detik atau beberapa menit sebelumnya ya. Nah, kita udah bahas soal skincare nih. Aku mau tanya dong, makeup kamu bagus di hari ini. Kamu belajar dari mana deh? Nih ya, kalau makeup aku bagus nih hari ini nih, berarti aku tuh belajarnya di Vokasia gitu. Oh, ada? Ada loh, buat kalian nih sobat Vokasia yang masih mau ngulik-ngulik seputar makeup, masih mau belajar soal makeup. Buat kalian yang para pemula nih, mau ngelamar kerja butuh makeup, mau ke kampus butuh makeup. Untuk para perempuan nih, hi ladies gitu, kalian bisa banget buka websitenya Vokasia dan ada kursus makeup untuk pemula nih. Yang baru tayang kemarin, kursus makeup untuk pemula by Shakila Hakim. Nah, jangan lupa untuk dibeli dan ditonton step by stepnya, karena disitu lengkap banget loh, Diva. Ada gitu. dari mulai complexion, kemudian ada rekomendasi foundation, dan masih banyak lagi kursus-kursus makeup yang ada di websitenya Vokasia gitu. Itu kursus itu cocok banget buat pemula. Iya betul, ya kan? pemula. Terus ada juga yang untuk makeup wisuda. Oh, buat graduation ya? Iya betul, kan lagi masa-masa wisuda nih Iya. sekarang masuknya kan. Nah, bisa banget nih buat kalian belajar makeup wisuda di websitenya Vokasia. Oke, kalau tadi kita udah ngomongin soal skincare, kemudian merawat tubuh dari dalam nih. Nah, untuk menutup sesi podcast ya pada kali ini, mungkin aku mau request nih dari Diva untuk ngasih closing statement ke Sobat Vokasia supaya menambah semangat Sobat Vokasia untuk lebih bisa merawat tubuh dari dalam dan merawat tubuh dari luar juga nih. Oke, boleh. Singkat aja tapi gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Sebenarnya ini juga ngutip quotes dari orang sih. Jadi ini, tapi sayangnya nggak pakai citasi, nggak apa kan ya? Gak apa-apa. Oh, ini bukan jurnal ilmiah ya? Iya, kebiasaan nih buat kuliah nih. Tapi ini parafrase kok, jadi aman dari plagiasi gitu. nggak apa-apa. Jadi ada salah satu quotes yang benar-benar ngena banget di aku. apa Ini tuh? juga jadi alasan aku kenapa walau sibuk-sibuknya aku tetap berusaha untuk merawat diri gitu ya, walaupun sering nunda sih gitu. Jadi quotesnya kurang lebih kayak gini Sobat Vokasia. Let's start good habits, karena diri kita di masa depan nanti tentunya akan berterima kasih dengan apa yang kita lakukan sekarang ini. Jadi ibaratnya kita tuh investasi dari sekarang ya kan. Investasi Berarti soal perawatan gitu. Iya betul. Berarti sayangi diri kalian dan rawat diri kalian mulai dari sekarang. Nah, Sobat Vokasia di rumah, gimana tadi topiknya? Menarik banget kan nih, terutama untuk kalian para ladies, bisa bikin nambah semangat kalian nih untuk lebih merawat diri dan wajah kalian. Tapi sayang sekali nih Diva, kita harus mengakhiri sesi kali ini karena di sesi selanjutnya ada bahasan yang gak kalah menarik lagi nih tentunya dan bikin penasaran. Pasti kalian mau tahu kan? Makanya jangan lupa subscribe channelnya Vokasia. Terus jangan lupa juga untuk like dan komen biar kita bisa update konten terus nih buat benar. kalian para Sobat Vokasia di rumah. Dan mohon maaf apabila ada salah kata-kata selama tadi kita berbincang ya. Dan akhir kata kita berdua, aku Adel dan aku Diva, pamit undur diri dan sampai bertemu di sesi Vokasia selanjutnya. Bye-bye.